الحمد لله إلهنا اللطيف الخبير السميع البصير الذي خصنا وإياكم بإرسال أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله سيدنا محمد الرسول البشير النذير والسراج المنير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز المقبلون عليه وأفلح المنطلقون بين يديه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، سيد الدالين إليه وأقرب الخلق لديه، صلى الله وسلم عليه. لقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمته، به ختم الله النبوة وابتدى، فلله من ختم به وبدايته. وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه، ومن يعصه يعصي الإله ويمقته. ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي الوفية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، صلاة وسلاما نكون بذلك من الأخيار، وننال رضا من الكريم الغفار، ونظفر بمرافقة النبي المختار. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكته، وتقوى الله خير بضاعتي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العربى فنون الندامة. Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba Allah, perkuat diri kita dengan ketakwaan kepada Allah. Tidaklah seseorang meraih keselamatan, keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat melainkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, Allah akan memberikan untuknya solusi dari semua problem dan diberikan jalan dari segala kesulitan, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menghandle segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan dia. Jadikan sholat yang kita lakukan adalah untuk memperkuat takwa kita, meningkatkan takwa kita. Begitu juga puasa yang kita jalankan untuk meningkatkan kualitas takwa kita, la'allakum tattaqun. Begitu juga di dalam hari-hari yang kita lalui untuk memperkuat takwa kita dan mempererat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yanalullaha luhumuha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahkan di dalam udhiyah, di dalam menyembelih hewan kurban, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Yang mentaati sang Rasul maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu.
Kalau kalian mentaati Rasulullah, kalian akan mencapai petunjuk hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadis beliau ketika memasuki hari-hari yang 10 dari bulan Dzulhijjah, seperti hari-harinya kita mulai dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ayyam al-amalus salih fiha ahab ilallah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh yang dilakukan seseorang lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari yang lain. Amalan yang kita lakukan di saat-saat di hari-hari yang 10 ini dibandingkan dengan amalan hari-hari yang lain, amalan di hari-hari yang semacam ini lebih disukai oleh Allah Ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala, dan lebih berbekas manfaatnya di dalam hati kita dan kepada diri kita sekalian. Ahad ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fisabilillah, amalan yang kita lakukan di hari ini lebih disukai bahkan dari jihad di sisinya Allah Ta'ala, jihad di jalannya Allah. Maka jihad itu adalah sebuah amalan yang hebat, amalan yang agung, disukai oleh Allah. Tapi beramal soleh di hari-hari yang mulia ini, kata Rasulullah, bahkan lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Kecuali ketika seseorang keluar dari rumahnya pergi berjihad dalam jihad yang sah, dalam jihad yang benar, bukan jihad yang ngawur, jihad yang abal-abal, jihad yang digunakan untuk menipu manusia demi kepentingan pribadi, mencapai tahta, harta, dan kepentingan politik dan golongan dia. Dan jihad yang asli adalah sesuatu yang langka. Seandainya ada jihad yang benar, ada jihad yang benar, maka amal soleh di hari-hari yang mulia ini lebih disukai bahkan dari jihad di jalannya Allah. Kecuali seseorang, kata Rasulullah, yang keluar dari rumahnya berjihad dalam jihad yang sah, membawa nyawanya, membawa semua aset dan hartanya, dia pergi berjihad dan musnah, nyawa hilang, harta habis, dan dia kembali tanpa nyawa, tanpa harta, maka orang ini mungkin bisa menyamai pahala amal ibadat di hari-hari yang mulia ini. Doa fihinna la yurad, kata Rasulullah, doa di hari-hari yang semacam ini gak ditolak oleh Allah Ta'ala, diterima, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-tahmid wat-takbir wat-tasbih. Perbanyak di hari-hari yang semacam ini untuk bertahlil, mengucap la ilaha illallah, bertahmid, memuji kepada Allah, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, litukabbirullah ala ma hadakum. Bahkan di dalam haji, dalam udhiyah, dalam apa yang kita lakukan adalah untuk mengagungkan Allah, untuk mentakbirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang mentakbirkan Allah, orang yang mentakbirkan Allah, maka pupus sirna dari dalam hatinya penghormatan kepada nafsu, enggak menyombongkan diri, sebab dia mengagungkan Allah. Tidak menganggap dirinya lebih mulia dari makhluk lain, sebab dia mengagungkan Allah. Tidak meremehkan, merendahkan muslim lain, sebab dia mengagungkan Allah. Dan orang yang mengagungkan Allah tidak riya, tidak berbuat untuk dipuji orang, tidak berbuat karena takut dari cemoohan orang. Dia berbuat karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, di hari-hari yang mulia ini cari hakikat takwa. Dengan orang yang mencapai hakikat takwa, tahu bagaimana mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, hingga ketika dia berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil di dalam hatinya. Enggak ada lagi penghormatan atau ketaatan kepada nafsu, kepada dunia, ataupun kepada syaitan, kepada obsesi dan hawa. Waliyadzubillah min dzalik. Ibadallah, sekalian hamba Allah, agenda muslim, agenda mukmin di hari-hari yang mulia ini ikut dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengabdi, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya di momen-momen, ada momen-momen tertentu dari kehidupan kita, dari waktu kita, di mana anugerah Allah Ta'ala berlimpah luas, betul-betul diobral ampunannya Allah, rahmatnya Allah dibagi sebesar-besarnya. Jadilah kita yang ikut, yang dapat daripada anugerah yang besar tersebut. Di momen-momen hari-hari yang 10 ini, agenda mukmin yang bisa berpuasa sunnah, berpuasalah, berpuasa di hari-hari yang 10 ini. Terutama kalau puasa itu berpapasan dengan puasa hari Senin dan hari Kamis, ataupun berpuasa berpapasan dengan hari Jumat digabung dengan Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Laksanakan daripada puasa yang sunnah tersebut, di mana dalam riwayat disebutkan puasa satu hari min ayyamil ashar, di hari yang 10 ini pahalanya sama seperti puasa 1 tahun dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari-hari yang mulia ini prioritaskan untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Dan sesungguhnya barangkali selepas berlalunya hari-hari yang mulia, hari-hari maklumat dan ma'dudat ini, maka seseorang akan menjadi kebiasaan, gak bisa lagi ninggalin yang namanya sholat jamaah, karena telah menemukan kelezatan dan kenikmatan dan syur di dalam sholat jamaah tersebut. Ibadallah sekalian hamba Allah, luangkan waktu kita untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Enggak harus tahajud selama 3 jam, 4 jam dalam satu malam, ataupun bahkan 1 jam, walaupun 15 menit, 20 menit sebelum subuh. Kita percepat bangunnya kita, 15 menit, 20 menit sebelum subuh kita sudah di atas sejadah untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Dalam sebagian kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala berfirman kepada nabi-nabi yang terdahulu, kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahu al-lail nama anni alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bihabibih. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, namun ketika datang malam hari dia tidur meninggalkan aku. Bukankah setiap kekasih suka, senang berduaan dengan yang dia cintai? Bangun hubungan dengan Allah, bangun dialog dengan Allah. Jangan tunggu susah dulu baru mau munajat kepada Allah, baru mau curhat. Jangan menunggu terkena penyakit kronis dulu baru mau munajat dan mau curhat kepada Allah Ta'ala. Jangan nunggu terkena masalah rumah tangga, anaknya kah, istrinya kah, keluarganya kah, atau suaminya kah, baru dia mau curhat dan dialog kepada Allah Ta'ala. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Berkenalan, mendekat kepada Allah di masa-masa senang, di masa-masa lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu di masa-masa sulit. Sebelum datang masa sulit, engkau telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ibad, agenda di hari-hari dan malam yang 10 ini adalah berpuasa, terutama di hari Arafah dan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Disunahkan puasa hari Arafah dan Tarwiyah. Dan hari Arafah sangat disunahkan, terutama bagi orang yang tidak pergi haji. Orang yang pergi haji tidak dianjurkan, tidak disunahkan, karena hendaknya orang yang pergi haji menghimpun tenaga. Jangan sampai gara-gara puasa tenaganya jadi berkurang di dalam melakukan wukuf di Arafah. Dia memerlukan tenaga. Tetapi agenda orang yang belum pergi haji, ataupun orang yang tahun ini yang pergi haji, maka hendaknya dia berpuasa Arafah. Yang mana puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Isyarat orang itu umurnya bakalan panjang sampai 1 tahun ke depan. Berpuasa di hari Arafah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya hari yang agung, hari yang mulia tersebut, ampunan dari Allah Ta'ala melimpah. Syaitan, iblis tidak pernah terlihat lebih suram, lebih kesel, lebih sedih melebihi ketika datangnya hari Arafah. Saking luasnya ampunan yang Allah Ta'ala bentangkan kepada hamba-hambanya. Walaupun kita nggak ada di padang Arafah, hati kita bersama mereka yang wukuf di Arafah. Raihlah pahala dan ampunan Allah dan rahmat Allah dengan kita berpuasa di hari Arafah dan meluangkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sempatkan diri untuk berpuasa di hari Arafah
dan juga di hari Tarwiyah tanggal 8-nya, dan memakmurkan malam Arafah dengan ibadat kepada Allah, minimal memakmurkannya dengan sholat isya dan subuh berjamaah, bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh, sholat witir walaupun 3 rakaat, sholat duha walaupun 2 rakaat, baca Al-Quran, terutama di hari Arafah tersebut atau malam Arafah, membaca surat Al-Ikhlas, memperbanyak surat Al-Ikhlas. Ulama bilang kalau bisa dia membacanya sampai 1000 kali lebih afdal lagi. Dalam Sahih Bukhari fil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad pahalanya menyamai membaca sepertiga Al-Qur'an. Baca perbanyaklah, kalau bisa 1000 kali kita baca. Nabi Muhammad juga bersabda tentang doa hari Arafah. Beliau bilang doa Arafah, doa di hari Arafah adalah mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Isinya zikir, tetapi kandungannya adalah doa. Mana doanya? Hajat yang ada dalam hati kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala saat kita membaca zikir ini. Dianjurkan membacanya 1000 kali kalau bisa, ataupun kalau nggak bisa berapapun yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Dan ayuhal ibad, ketika kita memasuki Idul Adha, laksanakan salat Idul Adha, kemudian juga yang diberikan kemudahan untuk menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Amalan yang paling afdal di hari Idul Adha, nggak ada yang lebih afdal melebihi menumpahkan darah hewan kurban. Itulah yang paling afdal. Kalau dia bisa menyembelihnya sendiri lebih afdal. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, maka dia menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut. Minimal dalam satu rumah ada 1 orang yang menyembelih hewan kurban. Minimal dalam satu rumah. Kalau bisa mau meraih sunnah, maka paling tidak dalam satu rumah ada 1 orang yang menyembelih hewan kurban. Oh, saya nggak mampu ya. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa, kalau ada, kalau semuanya bisa berkurban, berkurban. Kalau tidak, minimal ada 1 orang yang menyembelih 1 hewan kurban di dalam 1 rumah, atau 1 komunitas, atau 1 institusi. Dan 1 ekor sapi bisa untuk 7 nama, dan juga 1 ekor kambing bisa untuk 1 nama. Dan pilih hewan kurban yang besar, yang baik, sebab berikan kepada Allah Ta'ala yang terbaik dari apa yang kita miliki. Harta yang kita punya bukan yang kita tabung, tetapi yang kita setorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Perbesar hewan kurban yang kalian sembelih, sebab itu nanti yang kalian tunggangi di atas sirat, di atas titian jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Nah, karenanya itu kita semuanya akan lewat di atas bentangan jembatan tersebut. Dan sungguh orang yang memotong hewan kurban, mereka adalah orang-orang yang kelak hari kiamat akan beruntung. Di mana hari kiamat nggak ada kendaraan, tetapi kendaraan dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang melakukan udhiyah, memotong hewan kurban tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kepada kita sekalian. Minimal kalau kita belum mampu, dengan niat kita. Sebab apa yang gak bisa dicapai dengan tenaga, dengan harta kita bisa mencapai pahalanya dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan daripada hewan kurban tersebut, maka hendaknya dia berbagi kepada sesama, kepada warga, kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada fakir miskin, kepada semua orang. Berbagi daripada hewan kurban tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para jamaah haji kita, dan dimudahkan kita semuanya insya Allah bisa pergi haji dan ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ghafara li wa lakum kulla dhanbin azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayyuhal ibad, fi hadzal yawmil mubarak akthiru minas salat wassalam ala nabiyyikum sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Beliaulah yang ketika di haji terakhir beliau mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala 100 ekor unta dipersembahkan untuk Allah taala, dan beliau sendiri yang turun tangan menyembelih unta tersebut hingga 63 ekor, dan sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan isyarat bahwasanya usia beliau adalah 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang demikian penuh kasih sayang kepada umatnya, hingga di suatu tahun beliau menyembelih 2 ekor kambing dengan tanduk yang besar, dan beliau mengatakan ini adalah untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru lahir 15 abad kemudian, namun sudah diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, perbanyak salawat kepada Rasulullah, dan ikuti dan teladani Rasulullah, dan cintai dan rindukan Rasulullah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi ayyahmikum min ibadihi jinnihi wa insihi. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muzilil rada wa mubinil ida ma dhalla 'abdun bihi ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa raddallahumma an khalifati nabiyyika ala tahqiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa an syahidil mihrab amirul mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa an dhil nurain alladhi istahyat minhu malaikat rahman amirul mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa an Laythi bani Khalid imam ahli al-Mashariq wal Magharib Madinatul Ilm ibn ammi Rasulillah sayyidina amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib wa an Abi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain raihanati Rasulillah sayyidil mursalin wa an ummihima az-Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah binti Sayyidil Mursalin wa an ummiha Khadijatul Kubra Aisyah Ridha jami' azwaj Rasulillah ummahatul mu'minin wa an ammi Rasulillah Hamzah wa Abbas wa jami' ahli baiti Rasulillah wa an ashabi Rasulillah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma أعز الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح المسلمين، لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين. ارفع عنا عن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والجدب والظلم
والحروب والزلازل والقتال والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي جميع أنحاء الأرض طولها والعرض برحمتك يا رب السماوات والأرض ويا أرحم الراحمين. نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم احفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين، ردهم إلى أوطانهم غانمين سالمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وانشر دين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمطار برحمتك يا كريم يا غفار. واجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين، أورق المسلمين على المسلمين برحمتك يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.